Bayangin deh, kamu lagi nongkrong di kamar kos atau asrama, cuman punya laptop tua, ide sederhana, tapi dari situ kamu bisa bikin sesuatu yang akhirnya dipakai miliaran orang di seluruh dunia. Kedengeran gila kan? Tapi ini beneran kisah nyata Mark Zuckerberg, si pendiri Facebook. Selamat datang di KBM Digital Story, channel yang menghadirkan tips bisnis online, tutorial digital tools, dan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses dunia maupun lokal. Kalau kamu siap belajar, yuk kita mulai. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai soal gimana sih perjalanan Mark dari mahasiswa biasa sampai jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi. Awal kehidupan, Mark lahir di New York, anak dari keluarga biasa. Dari kecil, dia udah kelihatan punya bakat ngoding. Bahkan waktu masih SMP, dia udah bikin game sederhana sama software kecil buat ayahnya yang dokter gigi. Bisa dibilang, Mark itu tipikal anak introvert. Nggak terlalu suka tampil, tapi punya visi besar dan rasa penasaran yang tinggi sama teknologi. Harvard and awal mula ide. Pas kuliah di Harvard tahun 2002, Mark sebenarnya ambil jurusan psikologi plus komputer. Disitulah idenya mulai muncul. Awalnya, dia bikin website iseng namanya FaceMesh. Isinya cuma buat rating wajah teman kampus. Dan boom, dalam semalam, websitenya viral banget. Server Harvard sampai down. Tapi karena kontroversial, web itu ditutup. Tapi dari pengalaman itu, Mark dapat pelajaran penting. Orang suka koneksi, suka kepo, dan suka berinteraksi lewat platform digital. Dari sinilah bibit Facebook lahir, peluncuran The Facebook. Tahun 2004, Mark bareng beberapa temennya resmi bikin The Facebook. Awalnya cuma buat mahasiswa Harvard. Tapi sambutannya luar biasa, ribuan mahasiswa langsung daftar. Kebayang nggak sih, kamar asrama yang biasanya penuh tumpukan buku, jadi markas startup yang kelak mengguncang dunia. Dari kampus ke Silicon Valley, nggak butuh waktu lama, Facebook melebar ke kampus lain, bahkan ke publik. Mark pun mutusin pindah ke California, tepatnya Palo Alto. Mereka nyewa rumah kecil yang jadi kantor pertama Facebook. Nggak lama, ada investor awal seperti Peter Thiel yang masukin dana. Bahkan, ketika Yahoo dan Google sempat nawar Facebook miliaran dolar, Mark berani nolak. Karena dia percaya, Facebook punya masa depan lebih besar dari sekadar duit cepat. Tantangan dan kontroversi, namanya juga perjalanan bisnis, nggak mulus-mulus aja. Mark sempat digugat sama Winklevoss bersaudara, yang klaim idenya dicuri. Belum lagi persaingan sama platform lain kayak Friendster dan MySpace. Tapi Mark punya strategi, fokus bikin Facebook lebih simple, cepat, dan bikin orang betah. Hasilnya, Facebook berhasil ngalahin kompetitor satu persatu. Facebook jadi raksasa. Fitur-fitur baru kayak newsfeed, like button, sampai iklan yang super tertarget bikin Facebook makin gak terbendung. Di tahun 2012, Facebook resmi IPO alias jadi perusahaan publik dan Mark Zuckerberg jadi miliarder termuda di dunia. Dari kamar asrama yang sederhana ke salah satu perusahaan teknologi terbesar di planet ini. Gila banget kan? Pelajaran buat kita. Dari kisah Mark, kita bisa belajar beberapa hal. Mulai dari kecil, tapi punya visi besar. Jangan takut gagal atau dikritik. Fokus sama solusi nyata buat orang lain. Kadang, tempat sederhana bisa jadi awal sesuatu yang luar biasa. Jadi, kalau Mark aja bisa mulai dari kamar kecil dengan ide sederhana, kenapa kamu nggak bisa? Mulai aja dulu, dari apa yang ada. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan tools digital keren lainnya. Dan buat kamu yang mau produksi fashion brand sendiri, KBM Production bisa bantu dari desain sampai jadi produk berkualitas. Cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut.